Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Oke guys, bersama kami di MAPD channelnya Matematika dan TPA. Oke guys, pada video kali ini kita akan bahas dua soal terkait dengan trigonometri. Ya, soalnya boleh kalian lihat di situ ya. Kita akan bahas soal ini. Oke, yuk langsung saja. Nah, sebelum kita membahas soalnya, kita lihat di sini ada beberapa persamaan yang harus kita lihat ya, yang harus kembali kita ingat. Yang pertama tentunya adalah identitas pada fungsi trigonometri ini. Sinus alfa itu sama dengan Y per R atau depan per miring. Sedangkan cos alfa itu samping per miring ya, X per R. Sedangkan tangen itu depan per samping ya, atau Y per X. Nah, ini adalah persamaan untuk mengubah ya kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, dan keempat menjadi kuadran pertama. Kita lihat ya penjelasannya seperti ini. Sebelumnya kita lihat dulu ada jembatan keledai yang namanya itu adalah semua ya sindikat tangan kosong. Artinya, semua ini positif untuk kuadran pertama, semuanya positif. Di kuadran kedua, hanya sinus yang positif. Di kuadran ketiga, hanya tangen yang positif. Sedangkan di kuadran keempat, hanya kosinus yang positif. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini ya untuk kuadran. Kalau kita punya kuadran 1, ya itu adalah alfa. Nah, untuk kuadran kedua ya, untuk kuadran kedua kalian boleh pakai 90 ya, boleh pakai 90 tambah alfa ya, boleh pakai 90 tambah alfa, boleh juga pakai 180 kurang alfa. Untuk kuadran kedua, untuk kuadran ketiga, kalian boleh pakai 270 kurang alfa atau boleh pakai 180 tambah alfa. Oke. Sedangkan untuk kuadran keempat ya, kalian boleh mempergunakan 270 tambah alfa atau boleh juga pakai 360 kurang alfa. Kalau memakai yang sebelah sini ya, itu terjadi perubahan. Kalau sinus akan berubah menjadi kosinus, kalau kosinus akan berubah menjadi sinus. Sedangkan mempergunakan yang ini ya, nilainya tetap ya. Kalau sinus tetap jadi sinus ya. Oke. Kalau sebentar ini ya. Saya buat ini sampai di sini ya. Kalau pakai 90 ini ya. Oke, ini sinus tetap menjadi sinus, kosinus tetap menjadi kosinus. Nah, kalau kita punya seperti ini, ya kalau kita pakai nanti sinus, ya contoh misalkan, kalau kita punya sinus, ya 180 ditambah alfa. Oke, ini kita mau membuat menjadi sin alfa ya. Sorry. Ini kita mau mengubahnya menjadi alfa ya. Kita buat aja lah sin alfa. Kalau dia di sini pakai 180, lihat ya, sinus tetap menjadi sinus. Nah, 180 tambah alfa ini kan di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tandanya ini negatif. Sinus di alfa itu berada di kuadran pertama ya. Ini berada di kuadran ketiga, ini berada di kuadran pertama. Oke, di kuadran pertama tandanya positif. Karena ini negatif, ini positif, maka di sini harus dinegatifkan. Oke, kalau misalkan saya maunya adalah kosinus 90 ditambah alfa. Nah, lihat kalau dia 90 ya, maka terjadi perubahan. Kalau kosinus akan berubah menjadi sinus, sinus alfa. Ya, oke. Ini berada di kuadran kedua, sedangkan ini berada di kuadran pertama. Di kuadran kedua kosinus itu tandanya negatif ya, tandanya negatif, sedangkan sinus di kuadran pertama tandanya positif.
Karena ini berbeda tanda, maka ini jadi negatif. Oke, misalkan lagi saya buat sinus, ya. Saya buat misalkan 270, ya, 270 dikurang alfa. Ya, 270 dikurang alfa. Oke, ini pun menjadi siapa? Oke, karena ini sinus, ya, pakai 270, maka berubah ya, maka ini menjadi apa? Kosinus alfa. Oke, ini berada 270 berarti berada di kuadran ketiga, ini berada di kuadran pertama. Oke, di kuadran ketiga nilai sinus itu adalah negatif, ya. Kosinus di kuadran satu nilainya positif, maka beda tanda lagi, maka apa? Negatif. Ya. Nah, yang gimana yang tetap? Misalkan sinus, ya, saya pakai di sini 180 dikurang alfa. Karena saya pakai 180, maka ini tetap menjadi sinus alfa, ya. Oke, ini di kuadran kedua, ini berada ini di kuadran kedua, ini di kuadran pertama. Ini di kuadran kedua sinus itu bernilai positif, ya. Kuadran pertama juga positif. Oke, tandanya sama, maka tidak perlu diubah. Oke. Nah, ini sedikit teorinya. Yuk, sekarang kita lihat soalnya. Diketahui sin X sama dengan 2/5 akar 5. Oke, maka ini boleh saja kita ubah menjadi 2/5 ya, sama itu. Oke, pada saat kita diberikan nilai trigonometri seperti ini, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah gambarkan segitiga siku-sikunya. Oke, kita gambarkan segitiga siku-siku, saya buat di sini X. Karena dia sinus adalah depan per miring, berarti ini 2, ini akar 5. Nah, dengan mempergunakan persamaan trigonometri Pitagoras, maka ini jadinya apa? Akar dari akar 5 kuadrat ya dikurang dengan 2 kuadrat. Maka kita dapatkan di sini adalah 1 ya, 5 dikurang 4. Oke, maka kita sudah menemukan nilai dari masing-masing sisi pada segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita lanjut ke soal. Dia katakan kosinus X dikurang 3 kosinus, oke, pi per 2 langsung saya buat 90 derajat, ditambah dengan X, ditambah 4 sinus, oke, pi itu 180 dikurang X. Oke, nah sekarang kita lihat ya teman-teman. Oke, di sini cos X, maka kita lihat di sini nilai cos itu adalah samping per miring, berarti ini 1/5. Oke, dikurang 3. Oke, ini dia katakan cos 90. Karena dia pakai 90, maka cos ini berubah menjadi apa? Sinus. Kan gitu. Sin X, ya. Nah, ini berada di kuadran kuadran kedua ya, karena 90. Ya, di kuadran kedua. Tandanya adalah negatif ya. Oke, ini berada di kuadran pertama. Nilainya adalah positif. Maka ini berubah menjadi negatif. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya tambah 4 ya. Oke, karena di sini pakai 180, maka sinusnya tetap. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini 180 dikurang X berada di kuadran kedua. Kuadran kedua untuk sinus bernilai positif. Nah, X di sini berada di kuadran 1, nilainya juga positif. Karena ini sama-sama positif, maka sinusnya juga positif. Oke? Nah, berarti kita sudah mendapatkan nilai seperti ini. Oke, kalau kita ubah lagi ini, ya berarti sama dengan 1/5. Oke, negatif-negatif jadi positif, ya. 3 sinus X ditambah dengan apa? 4 sin X. Oke, boleh kita jumlahkan langsung ini. Jadi berapa? 1/5 ya ditambah 7 sinus X. Yuk kita masukkan nilai sinusnya. Berarti 1/5 ditambah 7 dikali. Sinus X-nya adalah 2/5. Oke, berarti ini 7 kali 2, 14, ditambah 1, berarti 15 ya. 15/5. Oke, kalau kita kalikan akar sekawan, kita rasionalkan ya. Oke, berarti ini kali akar 5/5 ya. Maka ini jadi 15/5/5. Oke, 15 bagi 5, maka hasilnya adalah 3/5.
Oke, ini adalah jawaban kita untuk soal yang pertama. Oke, nah sekarang kita coba lihat untuk soal yang kedua. Oke, kita punya di sini cosinus X sama dengan 2/7 akar 7. Boleh kembali kita tulis jadi 2/7 ya. Oke, kita gambarkan segitiga siku-sikunya ya. Oke, ini X karena cosinus itu samping per miring, berarti ini 2, ini akar 7. Oke, kita Pitagoraskan, berarti ini jadi akar 7 kuadrat berarti 7 dikurang 2 kuadrat berarti 4 ya. Maka kita dapatkan di sini akar 3. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapatkan. Lalu dia katakan P itu sama dengan sinus, ya saya ganti langsung 180 ditambah X ya per cosinus X ditambah 2 sinus pi per 2 90 ditambah dengan X. Oke, sekarang kita ubah menjadi keluaran pertama. Oke, berarti P-nya ini sama dengan 180, karena pakai 180 maka sinusnya tetap menjadi sinus. Oke, nah 180 tambah X ini berada di kuadran ketiga. Ya, berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu nilainya adalah negatif. Ya, untuk sinus. Nah, ini berada di kuadran 1, nilainya positif. Karena berbeda tanda, ya, maka ini harus dinegatifkan. Oke, per. Ini sudah di kuadran pertama, berarti cosinus X, ya, lalu ditambah 2, karena di sini pakai 90, tentu sinnya berubah menjadi apa? Cosinus. Nah, sekarang kita lihat ini berada di kuadran kedua. Nilai sinus di kuadran kedua adalah positif. Cosinus X berada di kuadran 1. Nilainya juga positif. Karena sama-sama positif, maka di sini pun positif. Maka kita dapatkan P-nya itu adalah minus sinus X ya per cos X ditambah dengan apa? 2 cosinus X. Atau boleh kita tulis lagi jadi apa? Min sin X per berapa? 1 tambah 2 jadi 3 ya, berarti jadi 3 cosinus X. Yuk kita masukkan nilainya, berarti P sama dengan minus sinus. Sinus berarti depan, ya berarti akar 3 per miring akar 7 per 3 kali cosinus berarti samping, berarti 2 per akar 7. Oke. Berarti akar 7 sama akar 7-nya boleh dicoret ya. Berarti hasilnya apa? Min akar 3 per berapa? 6 ya. 3 kali 2. Oke, kita dapatkanlah nilai P-nya min akar 3 per 6. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke soalnya. Dia katakan berapakah nilai dari P kuadrat dikurang 5P ditambah 6 per P kuadrat dikurang 2P. Nah, kalau ini kita faktorisasi itu kan jadi P dikurang 3, P dikurang 2 ya. Oke, per ini sama-sama saya keluarkan P-nya, berarti ini jadi P kurang 2. Ternyata ini sama ini mati ya, berarti kita punya P kurang 3 per P. Yuk kita langsung masukkan nilainya, P-nya adalah min akar 3 per 6 dikurang 3 per P-nya min akar 3 per 6. Oke, yuk kita samain penyebut yang atas berarti per 6 ya. Berarti ini min akar 3, 6 kali 3 berarti kurang 18 per min akar 3 per 6. Berarti 6 sama 6-nya habis. Ya, oke. Berarti kalau negatifnya kita keluarkan berarti apa ini? Akar 3 ditambah 18 per min akar 3. Oke, berarti minus sama minusnya hilang. Nah, kalau kita mau kalikan dia dengan akar 3 per akar 3, kita rasionalkan. Oke, maka hasilnya akar 3 kali akar 3 adalah 3, tambah 18 akar 3 per, ya, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, kalau mau kita sederhanakan lagi, 3 bagi 3 itu 1, tambah 18 bagi 3 itu adalah 6. Maka kita dapatkan adalah 1 ditambah 6 akar 3.
Oke, bagaimana untuk dua soal trigonometri ini? Cukup mudah ya, silakan diulang-ulang kembali, silakan dilihat-lihat kembali. Oke, ini mungkin yang bisa kita jelaskan untuk video mengenai dua soal trigonometri. Oke, semoga bermanfaat. Tetap bersama kami di channelnya Matematika dan TPA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.